Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betranda Yoga SP dengan NIM 2410671026. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur tambahan dari codingan PHP. Jadi di mana codingan ini nantinya saya akan menghasilkan seperti ini outputnya nanti. Jadi input kodenya tuh saya menggunakan VS Code. Jadi berikut penjelasannya. Yang pertama di bagian kode config PHP. Oh ya, sebelum menuju ke VS Code, codingan VS Code ini, di sini saya telah membuat beberapa awalan yang dimana database dulu yang kita bikin, yaitu saya di sini membuat database simple underscore php underscore mfc. Jadi di mana di sini untuk beberapa tabelnya itu di produk. Jadi ada beberapa tabel produk yang telah saya bikin, yang dimana tambahan sendiri tuh ada tambahan image dan juga tab-tabnya. Jadi ada beberapa tambahan tabel yang sudah saya masukkan ke dalam sini. Jadi ada image dan tab. Jadi bikinnya juga sama, langsung dari bikin lewat tabel di sini langsung, nggak apa-apa, lewat codingan SQL juga tidak masalah. Jadi di sini saya bikin image dengan menggunakan varchar, yaitu dengan 255. Jadi nantinya image dan tab ini yang di sini akan muncul di dalam codingan dan menghasilkan seperti ini. Nah, sebelum munculnya gambar dan tab ini, kita harus masukkan codingan dulu terlebih dahulu di daerah di sini. Jadi ada di product controller, ada create, edit, list. Jadi penjelasannya langsung saja kita jelasin di sini. Jadi yang pertama, kode config PHP itu ada 17 codingan, yang dimana kode PHP ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan PDO, yaitu PHP Data Object, yang merupakan salah satu metode terbaik dan paling aman dalam berinteraksi dengan database di PHP. Jadi yang pertama itu ada ditentukan beberapa variabel. Yang pertama ada localhost, yang ini nih sebagai localhost ini nih sebagai alamat server database, karena database berada di komputer lokal, yaitu di PHP MadAdmin ya. Kemudian di simple underscore php underscore mfc itu sebagai nama database yang akan digunakan. Kemudian usernya root itu sebagai pengguna ya, nama pengguna. Kemudian passwordnya ini sandi dari PHP MadAdmin sendiri. Kemudian char set ini merupakan set karakter agar dapat menangani berbagai karakter termasuk emoji. Nah, setelah itu kemudian dibuatkan sebuah DSN ini di bagian angka di barisan nomor 8, yaitu string yang berisi informasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan ke database. DSN ini digunakan oleh PDO yang membuat koneksi. Kemudian jika terjadi error dalam menjalankan query, maka PDO akan melempar exception error yang bisa ditangani oleh block try catch. Jadi ini block try catch. Jadi hasil dari query akan dikembalikan dalam bentuk array asosiatif, yaitu array yang menggunakan nama call sebagai key, bukan angka indeks. Kemudian dalam menggunakan pembuatan koneksi ke database menggunakan objek PDO, biasanya proses ini nih dibutuhkan dalam block try catch. Jika koneksi berhasil, maka objek koneksi disimpan dalam variabel $PDO. Jika koneksi gagal, misalnya karena username, password salah, atau database tidak ditemukan, maka program akan berhenti dan menembakkan pesan error.
Kemudian di dalam menuju ke indeks, di bagian kode indeks PHP ini, jadi kita dari atas ya. Nah, dalam kode indeks PHP ini merupakan file utama dari sebuah aplikasi web sederhana berbasis PHP dengan gaya MFC, yaitu Model View Controller. Jadi aplikasi ini nih berfungsi sebagai halaman utama toko online, yang dimana di sini toko online sendiri saya menamai dengan nama toko Betranda ya, toko Betranda. Jadi ini juga bisa diubah nantinya di bagian indeks PHP. Nah, itu di bagian pojok sini bawah sudah ada keterangan localhost simple PHP index PHP. Jadi ini bisa diubah di bagian indeks PHP. Jadi bisa di bagian ubah di bagian sini nih, bisa diubah di sini. Jadi yang memiliki fitur seperti menampilkan produk dan menambah produk, statistik, dan keranjang belanja. Jadi kode indeks ini mencangkup kurang lebih beberapa fitur, yaitu menampilkan produk, menambahkan produk, statistik, dan keranjang belanja. Kemudian season start yang di bagian awal ini, kode awal itu digunakan untuk memulai sesi PHP. Penting agar pengguna bisa menggunakan fitur seperti keranjang belanja. Kemudian di require once, benar. Nah, ini di bagian baris kelima dan keenam, require once, dan product controller PHP nantinya itu berfungsi untuk memuat konfigurasi koneksi database dan mengatur logika kontrol produk seperti menambahkan dan menghapus produk. Jadi di sini nih ada penambahkan produk, ada menampilkan produk, ada juga menghapus produk. Jadi itu ada dalam codingan di indeks ini. Kemudian daftar yang beberapa indeks yang terdaftar di sini tuh, yang pertama ada show create from ya. Show create from itu menampilkan form untuk menambah produk di sini. Kemudian ini ya. Kemudian ada juga store product, yaitu untuk menyimpan data produk baru ke database. Kemudian ada show edit form, itu untuk menampilkan form untuk mengedit produk. Kemudian ada update produk untuk memperbarui produk ke database. Kemudian ada juga ini ya. Kemudian ada juga delete product nih, delete product. Ini delete product itu untuk menghapus produk dari database. Kemudian ada show statistik, yaitu menampilkan data statistik produk. Kemudian ada add to cart, yaitu menambahkan produk ke keranjang. Kemudian ada view chart, itu menampilkan isi keranjang nantinya. Kemudian ada remove from cart, itu untuk menghapus item dari keranjang ya. Misalkan kita ingin menghapus item keranjang yang kita sudah masukkan dalam keranjang, itu nantinya kita bisa menghapus. Kemudian ada juga list product, yaitu untuk menampilkan daftar semua produk. Default jika action tidak ditentukan ya. Ini default ini jika action tidak ditentukan. Ini adalah beberapa aksi yang didukung. Maksudnya tuh ada beberapa file di dalamnya ya. Ada beberapa file. Jadi ini semua itu mencakup di indeks PHP. Kemudian di product controller PHP. Jadi di bagian product controller PHP ini, yang pertama itu ada fusion list product, yang dimana fungsi ini fusion list product ini digunakan untuk menampilkan daftar produk, yang dimana mengambil data produk dari database, select bintang from products. Kemudian jika ada parameter search atau type di URL, maka ditambahkan filter pencarian berdasarkan nama dan tipe produk. Kemudian ada setelah query dijalankan, hasilnya disimpan ke variabel products nantinya. Kemudian file view products, kemudian dimuat untuk menampilkan data tersebut. Jadi codingan dari baris kedua sampai ke 24 itu adalah untuk menampilkan data.
dalam produk list PHP nantinya. Kemudian di Fusion Show Create Form ini ada include product create PHP, yang dimana fungsi ini hanya menampilkan form untuk menambahkan produk baru, yaitu file. Dari produk PHP ini nanti dari Fusion Show Create Form ini, produk create ini nantinya untuk menambahkan produk baru yang mana memiliki file yang berupa produk create PHP. Yang ketiga ada Fusion Store Product, yang dimana fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan data produk ke database. Jadi dari codingan 31 sampai seterusnya sampai ke bawah ini merupakan bertanggung jawab untuk menyimpan data produk baru ke database. Jadi nantinya akan, misalkan kita ingin menambahkan produk baru, nanti akan langsung muncul menyimpan langsung ke halaman index tadi dan keluar muncul di sini nantinya. Keluar produk baru di sini nantinya. Kemudian untuk ada beberapa ini di sini. Yang pertama tuh ada jika pengguna mengunggah gambar files image, ini ya, files image. Ini nih gambar disimpan ke folder atau upload. Nantinya akan langsung simpan ke folder atau upload di bagian folder ini. Nanti ketika kita ingin menambahkan image, nanti kita akan langsung diarahkan ke folder bagian picture ya nanti. Kemudian nama file gambar diacak menggunakan Unikit. Jadi Unikit ini nih untuk menghindari konflik nama. Jadi ada nama yang sama tuh untuk menghindari kejadian istilahnya nama yang error lah nantinya. Kemudian untuk data produk sendiri termasuk nama gambar disimpan ke tabel produk dengan query insert. Kemudian setelah berhasil tuh diarahkan kembali ke halaman utama index PHP. Jadi semuanya dalam store produk ini ketika berhasil ditambahkan semua, itu nantinya akan kita menambahkan produk di sini. Sebentar, masih loading dulu. Nah, ketika kita ingin menambahkan produk, nanti akan simpan produk nanti akan langsung muncul di halaman index PHP ini ya. Seperti yang saya katakan awal tadi, nanti akan kesimpan dan muncul lagi di index PHP ini, di halaman index PHP ini. Kemudian yang selanjutnya ada Fusion Show Edit Form, yang dimana fungsi ini nih menampilkan form edit produk berdasarkan ID. Jadi ID produk diambil dari parameter URL, parameter $_get ID, yang dimana jika ID tidak valid atau tidak ditemukan di database ditampilkan pesan error. Jika produk ditemukan, data akan digunakan dalam form produk edit PHP nantinya. Ini sudah saya jelaskan, dikasih keterangan. Jadi ada jika ID produk tidak valid dan juga ada produk tidak ditemukan, nantinya akan ditampilkan pesan error. Kemudian selanjutnya ada di Fusion Update Product di baris 83. Jadi update produk ini fungsi ini digunakan untuk memperbarui data produk di database. Yang dimana jika pengguna mengunggah gambar baru, jika kita mengunggah gambar baru, maka gambar baru langsung disimpan menggantikan gambar yang lama. Jadi jika tidak digantikan, gambar lama tetap digunakan atau tetap disimpan nantinya. Yang dimana data diperbarui dari tabel produk menggunakan update. Di sini saya sudah menggunakan update product, set name, description, price, quantity, type, dan image. Itu sudah saya cantumkan di sini. Nantinya akan kalau kita ingin mengupdate produk, nanti semua ini nih, nama, description, price, quantity, type, itu nantinya akan muncul di update, di ngedit produk untuk penambahan produknya. Kemudian setelah selesai, maka diarahkan kembali ke halaman utama. Jadi setelah kita selesai mengubah atau mengupdate beberapa data atau produk dari kita ini, nanti akan langsung muncul lagi kembali ke awal seperti ini. Jadi tampilan ini nih
sudah aman, sudah tidak terjadi error lagi nantinya. Jadi kemudian yang selanjutnya ada fusion delete product. Jadi fungsi ini menghapus produk berdasarkan ID. Jadi mungkin kita mau menghapus produk atau ada produk yang mungkin produk yang perlu kita ganti atau kita hapus, jadi bisa di sini. Yang dimana jika ID tidak valid akan sama seperti sebelumnya. Jika ID tidak valid maka akan terjadi tampilan error nantinya. Kemudian ada produk dihapus dari database menggunakan delete. Nanti di ini ya contohnya. Nah, ini ada hapus. Jadi kita hapus langsung kehapus nantinya. Jadi setelah itu setelah kita hapus ini nantinya nih bagian halaman nomor 1 akan hilang. Kemudian kita kembali ke halaman utama, ke indeks PHP-nya langsung seperti itu. Kemudian kita lanjut di selanjutnya, yaitu ada show statistik, yang dimana ini adalah penugasan yang terbaru, yaitu adalah untuk menambahkan show statistik atau statistik dari barang ini ya. Nih statistik barang. Jadi statistik ini nih untuk menampilkan produk seperti jumlahnya produk, total produk, atau tipe-tipenya juga. Saya sudah menampilkan tipe produk atau total stock quantity. Ini sebelumnya ini sudah saya menggunakan, sudah sudah diperbarui lagi, sudah menggunakan sudah menggunakan tampilan yang lebih modern lagi. Jadi di sini saya udah seperti seperti tampilan statistik ini, seperti warna ini, saya sudah menggunakan ke tampilan yang lebih modern lagi. Kemudian dalam statistik ini kita menggunakan tombol kembali ke daftar produk juga akan muncul tampilan ke awal lagi, indeks awal lagi. Jadi statistik itu digunakan untuk menampilkan statistik produk seperti jumlah produk per type, per tipenya. Jadi tipenya sini ada menggunakan 2, ada sintetis dan kulit buaya. Jadi kalau kita pencet statistik maka akan muncul statistik sintetis, itu adalah total produknya ada 5, jadi ada 5 macam produk. Kemudian kulit buaya ada 3 macam kulit buaya produknya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada fusion, mana tadi kita ini sudah. Dan selanjutnya kita ke fusion auto chart. Jadi digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang belanja. Nah ini adalah tugas penambahan tugas, yang dimana kita harus membuat keranjang belanja tapi tanpa check out. Cuma isinya ini masih ini ya, contohnya ini seperti ini, cuma keranjangnya masih kosong. Soalnya saya belum menambahkan beberapa belanjaan di sini. Jadi kita coba tambahin ini 1, sudah. Kemudian yang ini 1. Nah, ketika kita mengecek, kita klik keranjang. Nah, di sini akan langsung muncul nih, ada nama produknya, ada jumlahnya masuk satu-satu. Tadi soalnya saya mencetnya 1 kali, jadi jumlahnya kehitung 1. Kemudian harga satuannya juga tercantum di sini. Kemudian ada juga jumlahnya sudah tercantum di sini. Nanti sudah otomatis langsung ditambahkan totalnya ya. Kemudian ada juga misalkan kita ingin ingin menghapus produk awal, misalkan kayak nggak mau jadi beli, jadi kita bisa menghapuskan lagi. Maka akan terjadi seperti ini, hapus produk ini dari keranjang, jadi localhost says. Jadi ini adalah apakah kita sudah yakin ingin menghapus atau masih ragu-ragu gitu. Jadi kita bisa, kalau misalkan kita ragu, kita klik cancel. Kalau misalkan hapus dari produk ini, kita langsung pencet OK. Kemudian produknya langsung kehapus dan totalnya juga bakal hilang. 62.000 tuh bakal hilang, akan menjadi 25 juta. Kemudian kembali ke produk, sama seperti sebelumnya, kembali ke produk. Di sini akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada codingan fusion view chart, yang dimana view chart ini nih fungsinya untuk menampilkan isi keranjang belanja. View chartnya sama seperti yang saya sudah tampilkan tadi ya. View chartnya itu
tampilan isi keranjangnya ini menggunakan view chart semuanya. Jadi dalam view chart ini tuh memeriksa apakah keranjang kosong, sama seperti sebelumnya ya. Ketika ada keranjang kosong tuh warnanya tampilannya tuh bakal merah. Kalau kita belum ngisi keranjang belanja ya. Kemudian jika ada isi keranjang, produk ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi tabelnya tuh seperti ini. Nanti ada nama produk, jumlah, harga satuan, subtotal. Kemudian di bawahnya subtotal ada total. Kemudian ada aksi, yang dimana aksi ini adalah tombolnya untuk menghapus. Kemudian ada juga untuk tombol untuk kembali ke halaman produk. Jadi ke halaman produk ini kita kembali ke awal indeksnya, indeks PHP. Kemudian selanjutnya ada remove ya, function remove from cart. Jadi fungsi ini nih untuk menghapus produk tertentu dari keranjang berdasarkan ID. Jika ID valid dan produk ada di keranjang, maka akan dihapus. Jadi seperti contohnya seperti tadi ya, jika kita akan menghapus salah satu produk, maka setelah itu ketika kita akan menghapus suatu produk, di sini akan menghilang, totalnya juga akan ikut menghilang. Ketika kita kembali ke produk, maka akan kembali ke halaman seperti ini sekarang ini, kembali ke halaman utama atau indeksnya. Kemudian setelah itu di sini saya menggunakan selanjutnya ada product create PHP, yang dimana sama seperti sebelumnya sudah saya hias tampilannya menggunakan bootstrap ya, yang menggunakan bootstrap. Jadi tampilannya sekarang udah berbeda. Yang awalnya polosan putih sekarang udah banyak hiasannya seperti ini, seperti biru-biru warna-warna ini. Kemudian ini adalah menggunakan codingan bootstrap ya, ada untuk menghias saja. Lanjut ke codingan product create PHP. Ini adalah halaman ini nih, fungsinya apa sih? Ini formulirnya antar pengguna UI, yaitu untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem toko online. Jadi file ini merupakan bagian dari arsitektur MVC, model view controller, yang dimana berfungsi sebagai view yang menampilkan tampilan visual kepada pengguna. Jadi tampilannya dari awal tuh dari product create ini. Jadi halaman ini nih sudah menggunakan bootstrap 5, yang dimana untuk menghiasnya dari yang awalnya tampilannya masih putih polosan, sekarang udah menjadi tampilan yang modern. Kemudian yang dimana fungsi dari product create PHP ini itu bertujuan untuk mengumpulkan informasi produk baru yang akan dikirim ke controller store produk melalui file index PHP dengan parameter aksi action sama dengan store product dari maka dari aksi action sama dengan store product, nah ini dan metode post, karena gambar diunggah maka atribut and type multipart from data digunakan. Jadi ada beberapa elemen formulirnya di sini, yaitu ada nama produknya sendiri, ada deskripsi produk, kemudian ada harga, ada stok, ada tipe produk, tipenya di sini saya menggunakan karena saya memilih produk tas, jadi tipenya saya dibagi dua, yaitu ada sintetis dan kulit buaya. Jadi nanti semisal kita ingin mengubah atau mau belanja ke keperluan kita, keinginan kita tuh mau di kulit buaya nih, kita tinggal klik aja. Kemudian kita cari nih, tombol cari, kita klik cari, maka di sini akan yang muncul adalah kulit buaya. Jadi kulit sintetis tuh di sini udah tidak termuncul, soalnya kita memilih di kulit buaya. Misalkan kita milihnya sintetis, nah kita cari yang produknya itu tipenya sintetis, maka semua produk sintetis maka akan muncul di sini, kecuali yang produknya di kulit buaya. Kita ke semua type dulu, maka akan muncul semuanya antara sintetis dan kulit buaya. Kemudian untuk tombol navigasinya,
ada dua tombol di bawah formulir. Ada untuk tombol navigasinya sendiri itu ada dua tombol, yaitu dimana ini ya, ini tombol navigasinya yang dimana ada kembali dan simpan produk, yang dimana kembali itu mengarahkan kembali ke halaman utama yaitu di indeks PHP. Yang simpan produk ini adalah menyimpan data yang telah diisi dengan cara mengirimnya ke server. Kemudian udah mungkin selebihnya itu di product create. Kemudian lanjut di product edit, product underscore edit titik php ini, yang dimana halaman ini nih digunakan untuk mengedit informasi produk dalam sebuah sistem manajemen produk. Jadi ada data produk yang akan diedit, diambil dari database berdasarkan ID produk yang dikirim melalui URL get ini ya, get ID. Setelah form diisi dan dikirim submit, perubahan data akan diperbarui di database. Jadi di product edit ini mengaruh ke halaman edit. Nah, kita klik edit. Nah, di sini ada edit produk, ada nama produk, harga, stok. Jadi misalkan kita ingin mengubah nama produk atau harga dari produk tersebut, kita bisa langsung mengubahnya. Kita ubah, misalkan contoh di sini saya akan mengubahnya dengan harga 60.000 misalkan 60.000. Kita klik simpan perubahan, maka otomatis semuanya di bagian Xavia Valor Back di awal ini berubah, harganya yang awal jadi 62 sekarang menjadi 60.000 rupiah. Kemudian dalam ini dalam codingan baris nomor ini nomor 9 sampai nomor 12 ini adalah query yang disiapkan untuk mengambil data produk berdasarkan ID. Hasilnya disimpan dalam variabel dolar produk. Nah, gitu. Kemudian ada juga nih yang ini codingan validasi sederhana di bagian halaman 20 baris ke 27 ya. Ini baris 27. Nah, ini yang dimana jika kita ada data input yang tidak valid, nanti sistem akan menampilkan pesan error, yang dimana jika valid data akan diperbarui langsung ke database, lalu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama atau indeks PHP. Nanti kalau kita ada error atau input tidak valid, maka halaman itu tidak akan muncul nantinya. Kemudian seperti biasa di sini ada menu navigasinya juga. Ada beberapa menu navigasi yang sudah kita yang terdiri dari tambahan. Di sini ada navigasi, ada tambahan produk dan statistik. Jadi di dalam navigasi ini kita edit tuh munculnya adalah ini, ada tambahan produk, statistik dan keranjang. Soalnya di sini ada keranjang, kita tahu adalah jumlahnya 1 karena kita adalah memasukkan atau menampilkan menambahkan keranjang tuh hanya kita ada satu buah saja, satu tas saja. Jadi di situ akan menampilkan sebanyak beberapa produk atau beberapa tas yang telah kita check out di keranjang, nanti akan muncul angkanya berjumlah berapa. Kemudian ada juga beberapa primary juga kode untuk adalah tombol, yaitu ada simpan perubahan dan batal. Ini ya, ini ada simpan perubahan dan batal. Jadi ada tombol ini. Kalau kita batal, kita langsung kembali ke halaman ini. Kalau kita ingin mengubahnya, maka salah satu harga atau mengubah nama atau deskripsi, nanti akan langsung simpan perubahan, maka langsung berubah nantinya. Kemudian lanjut di product list. Nah, dimana product list PHP ini menampilkan daftar semua produk dalam database yang menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama. Jadi ini cari nama ini termasuk dalam product list. Jadi kita ingin mencari nama produk, misalkan produk Xavia, kemudian kita tekan tombol cari, maka Xavia Fireback langsung terindet, istilahnya udah langsung muncul lah. Kemudian ada filter produk
berdasarkan tab kulit buaya atau sintetis. Nah, ini ya. Ini ada beberapa semua tab, ada kulit buaya sintetis sama seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika kita ingin menampilkan cuma produk dari bahan kulit buaya, maka kita tombol cari, maka yang keluar adalah produk-produk ini yang terbuat dari kulit buaya. Kemudian ada tombol aksinya, yaitu ada beberapa, ada cari produk, ada juga edit, hapus, plus keranjang. Jadi dimana setiap ini nih produk list PHP itu menampilkan tombol asiknya itu adalah edit, hapus, dan keranjang. Kemudian ada tampilan gambar produk dalam bentuk thumbnail ya, ini thumbnail gambarnya. Kemudian dalam lanjut kita dalam codingan ini sama sebelumnya, ini kita menggunakan sudah saya sempurnakan tampilannya menggunakan bootstrap juga. Jadi bagian backgroundnya color menggunakan warna putih, jadi kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada juga logo-logonya, mungkin daftar produknya atau gimana, ini juga bisa diubah nantinya. Kemudian lanjut di ini from class codingan bagian baris nomor 32. Jadi form ini mengirimkan data ke URL yang sama ke indeks PHP menggunakan metode get. Jadi menggunakan metode get ya, yang terdiri dari input text untuk pencarian nama produk. Jadi input textnya, kemudian ada drop down untuk filter type produk, dan ada tombol cari dan tombol tambah produk. Jadi ada tombol cari dan ada tombol tambah produk di sininya. Kemudian lanjut dengan baris nomor 50, yang dimana ada ini tabel kelas, tabel hover align middle text center ya, yang dimana ini digunakan tabel dengan fitur hover dan posisi tengah untuk kolom. Jadi ini adalah untuk kolom, yang dimana kolom-kolomnya itu adalah terdiri dari gambar, ada nama, deskripsi, harga, jumlah, type, tipe, dan aksi, yang dimana aksi itu yaitu adalah ini ya, aksinya tuh terdiri dari edit, hapus, dan keranjang. Kemudian lanjut ke ini sama ya, ini mencakup bagian ke atas juga, ini pengaruh ke atas juga. Kemudian ke ini nih di bagian span class nih, di baris nomor 91 nih, ini adalah kode atau codingan yang dimana menampilkan tipe produk dengan warna berbeda tergantung jenisnya. Jadi ini adalah, saya sudah mendapatkan sini adalah produk type sintetis, yang dimana adalah sintetis sudah sukses, yang dimana sukses ini adalah berwarna hijau. Nah ini ya, sintetis berwarna hijau, dan kulit buaya adalah berwarna biru. Jadi permisalannya kita menggunakan info dan sukses. Kemudian udah, lanjut di produk statistik PHP. Jadi yang dimana file ini adalah sebuah halaman web berbasis PHP yang digunakan untuk menampilkan statistik produk dari sebuah database Jadi halaman ini menggunakan bootstrap, yang dimana untuk mempercantik atau lebih ke modern tampilan dan elemen-elemen yang lainnya. Jadi pada bagian awal struktur HTML, jadi termasuk bahasa Langit ya, ini Langit itu merupakan untuk mengatur bahasa atau struktur HTML atau dasar didefinisikan, termasuk mengatur bahasa Langit. Lang sama dengan ID, dan mengimpor pustaka CSS Bootstrap melalui CDN styling ya, dimana di dalam elemen body ini, dalam elemen ini terdapat sebuah kontainer utama, yaitu ada div class container mt sampai 5 yang berfungsi sebagai tempat menampilkan konten halaman. Di dalamnya terdapat judul halaman bertuliskan statistik produk. Nah ini adalah statistik produk ya. Nah ini judulnya ini ya. Jadi ini kita bisa ubah statistik produk ini di halaman ini ya, di halaman baris ke-10. Jadi ini statistik produk ini kita ganti
Jadi mau ganti apa, mungkin statistik barak bisa bisa langsung diganti ya di sini nanti. Kemudian ada di elemen body tersendiri itu kode PHP dimulai dengan menyalakan flag mana ya ini. Jadi kode PHP sendiri tuh menyalakan file config PHP. Aduh, ketutup. Nah, jadi dimulai dengan config PHP yang berfungsi sebagai koneksi ke database melalui variabel $PDO ya, yang dimana nanti sebagai koneksi database, yang dimana selanjutnya dilakukan query SQL terhadap tabel products. Jadi query tersebut mengambil data yang dikelompokkan berdasarkan kolom type atau tipe atau jenis-jenis produknya ya. Nah, ini jenis-jenis produknya, yang dimana kemudian menghitung total produk, account, dan jumlah keseluruhannya, stok produknya, account. Jadi total produk, total kontennya tuh stok produk itu jadi satu nantinya di secara keseluruhan halaman. Pada bagian produk statistik ini yaitu bertujuan untuk memberi ringkasan statistik tentang produk yang tersimpan dalam database berdasarkan jenisnya dengan tampilan yang rapi dan informatif. Karena tampilannya yang rapi sudah kita menggunakan Bootstrap, jadi untuk memperindah atau lebih ke modern lagi tampilan-tampilan yang tampilan-tampilan yang sudah kita tambahkan gitu. Seperti ini ya. Jadi ada beberapa statistik produknya di sendiri. Ini adalah tipe produknya, ada total produknya, ada total stock quantity-nya. Jadi dalam statistik produk statistik ini nih akan berhubungan langsung dengan ini ya, statistik produk. Jadi kita bakal mengetahui tipe produknya dari sintetis, dari kulit buaya. Jadi dari produknya dari sintetis aja tuh total produknya ada 5, berjumlah 5. Jadi ada 5 macam tas yang 5 macam produk yang terbuat dari sintetis. Nah, total stoknya tuh adalah 41, berjumlah 41. Jadi ada kulit buaya juga, yang total produknya juga ada 3, yang dimana total stoknya adalah sejumlah 14. Jadi sama sebelumnya, kita kembali ke produk, maka muncul kembali ke halaman ke indeks PHP-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa penambahan tugas, yang dimana ada statistik, yang dimana juga ada perubahan tampilan yang agar terlihat modern ini, dimana juga ada keranjangnya, dimana juga ada gambar, tab, dan juga beberapa codingan yang agar tidak, atau lebih singkatnya lebih ke aman gitu. Jadi semuanya mungkin itu saja yang mungkin saya dapat jelaskan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.